Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Apriliani dengan NIM 0311122040 semester 4 Kode Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perhitungan rasio pada laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk dan entitas anak periode 2022 dan 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis laporan keuangan yang diampu oleh Ibu Trisanti Eka Putri SEMSI. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Nah, yang pertama adalah rasio likuiditas. Pengertian dari rasio ini, Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuiditas atau liquidity ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendeknya. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Dengan demikian, rasio likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Kemudian, tujuan dari rasio likuiditas ini adalah untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai dengan jadwal, batas waktu yang telah ditetapkan, tanggal dan bulan yang ditetapkan. Nah, untuk perhitungannya adalah yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Rumus untuk mencari rasio lancar yaitu aktiva lancar atau current ratio dibagi dengan utang lancar atau current liabilities. Nah, pada laporan keuangan total aktiva 2022 sebesar 55.145.127 rupiah, dan tahun 2023 yaitu 554.115.182 rupiah. Sedangkan total utangnya 29.125.010 rupiah. Sedangkan di tahun 2023-nya 29.536.433 rupiah. Nah, untuk current ratio yang 2022 adalah total aktiva lancar dibagi dengan total utang lancar menghasilkan 1,90 kali, dibulatkan menjadi 1,9 kali. Nah, untuk tahun 2023, current rasionya dihasilkan 1,83 kali, dibulatkan menjadi 1,8 kali. Nah, kemudian rasio sangat lancar atau quick ratio atau disebut juga dengan acid test ratio. Nah, untuk mencari rasio ini rumusnya adalah current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Nah, untuk yang tahun 2022 di laporan keuangan, current assetnya sebesar 55.445.127 rupiah, dikurangi inventory atau persediaannya sebesar 47.639.885 rupiah, dibagi dengan current liabilities sebesar 29.125.010 rupiah, menghasilkan 0,27 kali, dibulatkan menjadi 0,3 kali. Nah, untuk tahun 2023, quick rasionya adalah total aktiva lancar sebesar 54.115.182 rupiah, dikurangi inventory sebesar 46.485.966 rupiah, dibagi dengan current liabilities sebesar 29.536.433 rupiah, menghasilkan 0,26 kali atau dibulatkan menjadi 0,3. Jadi quick ratio untuk tahun 2022 dan 2023 setelah pembulatan sama, yaitu 0,3 kali. Nah, yang ketiga yaitu rasio kas atau cash ratio. Rumusnya cash or cash equivalent dibagi current liabilities atau bisa kas dan bank dibagi current liabilities. Nah, untuk perhitungan tahun 2022 quick ratio ratio kas atau cash ratio-nya yaitu
utang lancarnya sebesar kas dan setara kasnya sebesar Rp4.407.033 dibagi utang lancar sebesar Rp29.125.010 sama dengan 0,15 atau menjadi 15%. Nah, untuk cash ratio untuk tahun 2023 yaitu kas dan setara kasnya sebesar Rp4.256.264 dibagi dengan total utang lancar sebesar Rp29.536.433 menghasilkan 0,14 yaitu 14%. Kemudian rasio perputaran kas. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Nah, keterangannya jika penjualan bersihnya tidak diketahui atau tidak ada, maka menggunakan penjualan total. Nah, untuk rasio perputaran kas tahun 2022, penjualan bersihnya sebesar Rp124.682.692 dibagi dengan aktiva lancar. Nah, untuk mencari modal kerja, yaitu aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Nah, aktiva lancarnya sebesar Rp59.445.127 dikurangi dengan utang lancar sebesar Rp29.125.010 menghasilkan 4,74 kali dibulatkan menjadi 4,7 kali. Nah, sedangkan untuk tahun 2023-nya yaitu sebesar penjualan bersihnya sebesar Rp118.952.997 dibagi dengan utang aktiva lancarnya Rp54.115.182 dikurangi dengan utang lancarnya sebesar Rp29.536.433 menghasilkan 4,84 kali dibulatkan menjadi 4,8 kali. Nah, kemudian untuk inventory to net working capital, rumusnya inventory to NWC sama dengan inventory dibagi current assets dikurangi current liabilities. Nah, untuk tahun 2022, inventory-nya sebesar Rp47.889.885 dibagi current assets. Nah, sebesar Rp59.145.127 dikurangi current liabilities sebesar Rp29.125.010 menghasilkan 1,81 atau 181%. Nah, untuk tahun 2023 inventory-nya sebesar Rp46.485.966 dibagi dengan current asset sebesar Rp54.115.182 dikurangi current liabilities sebesar Rp29.433.433 menghasilkan 1,89 atau 189%. Nah, ini adalah hasil pengukurannya. Standar industri masing-masing rasio itu ditentukan oleh sendiri. Nah, untuk komentarnya adalah yang pertama untuk current ratio atau rasio lancar. Pada tahun 2022 sebesar 1,9 kali, hal ini dapat dikatakan memuaskan karena berada di atas rata-rata industri. Kemudian pada tahun 2023, meskipun terjadi penurunan dari periode sebelumnya menjadi 1,8 kali, masih dianggap cukup memuaskan karena masih sama dengan rata-rata industri. Kemudian jika standar rata-rata industri untuk current ratio adalah 1,8 kali, current ratio perusahaan tahun 2022 dan 2023 dikatakan baik. Kondisi dalam rasio ini sangat baik guna menumbuhkan tingkat kepercayaan berbagai pihak kepada perusahaan. Kemudian untuk rasio cepat atau quick ratio, hasilnya dari tahun 2022 ke tahun 2023 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2022 dan 2003 rasio cepatnya sama yaitu 0,3 kali. Jika standar rata-rata industrinya 1 kali, kondisi perusahaan dapat dikatakan kurang memuaskan untuk kedua tahun tersebut karena perhitungan rasionya masih di bawah standar rata-rata industri. Kemudian untuk rasio kas
atau cash ratio, hasil pengukuran rasio kasnya dari tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan. Jika semula pada tahun 2022 rasio kasnya sebesar 15%, pada tahun 2023 turun menjadi 14%. Nah, jika rata-rata industrinya 10%, perusahaan berada dalam tingkat memuaskan karena masih di atas rata-rata industri. Hanya saja perlu diantisipasi apakah penggunaan kas sudah dilakukan secara optimal atau belum. Nah, kemudian rasio perputaran kas. Hasil pengukuran rasionya dari tahun 2022 ke 2023 mengalami kenaikan jika semula pada tahun 2022 rasionya sebesar 4,7 kali, pada tahun 2023 naik menjadi 4,8 kali. Ini berarti perusahaan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menutupi biaya-biaya perusahaan. Nah, jika rata-rata industri rasio perputaran kas 4,8 kali, kondisi perusahaan tahun 2022 tidak memuaskan karena masih di bawah rata-rata industri. Sementara itu untuk 2023 cukup memuaskan karena sama dengan rata-rata industri. Kemudian yang terakhir ada inventory to net working capital. Hasil pengukuran inventory to net working capital di tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan jika semula pada tahun 2022 rasionya 181%. Nah, tahun 2023 naik menjadi 189%. Kemudian jika standar rata-rata industri inventory to net working capital 185%, rasio perusahaan ini untuk tahun 2022 dinilai kurang baik meski tidak terlalu jauh dari rata-rata industri. Sementara itu untuk tahun 2023 dinilai baik karena berada di atas rata-rata industri. Kemudian rasio yang kedua adalah rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, beberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Nah, kemudian perhitungan rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio atau debt ratio. Rumusnya adalah total debt dibagi dengan total aset. Nah, untuk total debt tahun 2022 yaitu Rp38.706.651 dibagi total asetnya Rp88.862.617 sama dengan 0,35 atau 35%. Nah, sedangkan untuk tahun 2023 debt to asset ratio-nya total debt-nya adalah Rp29.536.433 dibagi total asetnya Rp94.450.823 sama dengan 0,32 atau 32%. Kemudian yang kedua ada debt to equity ratio. Rumusnya adalah debt to equity ratio sama dengan total utang atau debt dibagi dengan ekuitas atau equity. Nah, untuk tahun 2022 total utangnya Rp30.706.651 dibagi dengan ekuitasnya yaitu Rp50.855.966 sama dengan 0,53 atau 53%. Nah, untuk tahun 2023-nya debt to asset ratio-nya sama dengan total utangnya sebesar Rp20.536.433 dibagi dengan equity sama dengan Rp60.862.843 sama dengan 0,43 atau 48%. Kemudian untuk long term debt to equity ratio atau LTV TER, rumusnya adalah long term debt sama dengan ekuitas atau equity. Nah, untuk tahun 2022 utang jangka panjangnya yaitu Rp1.581.641 dibagi dengan ekuitasnya Rp50.855.966 sama dengan 0,027 atau 2,7%. Nah, untuk 2023-nya adalah debt to asset LTD
ER-nya sama dengan utang jangka panjangnya Rp2.051.547 dibagi dengan equity sebesar Rp60.862.843 sama dengan 0,034 atau 3,4%. Nah, yang keempat adalah times interest earned. Rumusnya adalah time interest earned sama dengan EBIT atau earning before interest and tax dibagi biaya bunga atau interest, atau bisa juga dengan EBT atau earning before tax ditambah biaya bunga dibagi biaya bunga. Nah, untuk tahun 2022 EBIT-nya sebesar Rp3.996.000 dibagi dengan biaya bunganya sebesar Rp262.405 sama dengan 14,89 kali atau dibulatkan menjadi 15 kali. Sedangkan untuk tahun 2023 yaitu sebesar EBIT-nya sebesar Rp7.439.598 dibagi dengan biaya bunganya sebesar Rp578.782 sama dengan 12,85 kali atau dibulatkan menjadi 13 kali. Kemudian yang kelima yaitu fixed charge coverage atau FCC. FCC sama dengan EBT atau earning before tax ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau lease dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau lease. Nah, untuk tahun 2022 EBT-nya sebesar Rp3.646.521 ditambah dengan lease-nya sebesar Rp904.877 dibagi biaya bunga Rp262.405 ditambah Rp904.877 sama dengan 3,89 kali atau dibulatkan menjadi 4 kali. Sedangkan untuk tahun 2023 EBT-nya sebesar Rp6.816.816 ditambah lease-nya sebesar Rp2.756.326 dibagi biaya bunga ditambah kewajiban sewa sama dengan 2,88 kali atau dibulatkan menjadi 3 kali. Nah, ini merupakan hasil pengukuran dari masing-masing rasio. Untuk standar industrinya masih sama ditentukan sendiri. Nah, untuk komentarnya adalah yang pertama untuk debt to asset ratio. Tahun 2022 sebanyak 35%, artinya dari aktiva perusahaan didanai utang atau modal pinjaman sebesar 35%, dan ini juga berarti sebanyak 30% dibayar dengan modal dari pemegang saham. Kemudian tahun 2023 sebanyak 32% dari aktiva perusahaan didanai utang atau modal pinjaman dan sebanyak 31% dibayar dengan modal dari pemegang saham. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri 30%, kondisi perusahaan untuk tahun 2022 dan 2023 dinilai kurang baik. Artinya perusahaan dibayar dengan utang melebihi rata-rata industri. Kemudian yang kedua, debt to equity ratio merupakan bahwa kreditor menyediakan Rp53 pada tahun 2022 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham. Perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 53%, demikian pula untuk 2023. Kreditor menyediakan Rp48 pada tahun 2023 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham. Perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 48%. Jika rasio industri untuk rasio ini sebesar 48%, perusahaan masih dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Demikian pula 2022 dinilai kurang baik dan tidak jauh dengan 2023 juga. Kemudian time interest earned pada tahun 2022 adalah 15 kali, atau dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 15 kali laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian untuk tahun 2023 times
Interest earned adalah 13 kali, atau dengan kata lain biaya bunga dapat ditutup 13 kali laba sebelum bunga dan pajak. Apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 15 kali, rasio untuk tahun 2022 baik. Dua-dua itu baik, akan tetapi untuk tahun 2023 kurang baik karena masih di bawah rata-rata industrinya. Untuk fixed change coverage, rata-rata industrinya adalah 4 kali untuk tahun 2022, sebesar 4 kali, dan ini adalah cukup baik karena masih berada di atas rata-rata industri, sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Sementara itu, untuk tahun 2023 dengan rasio hanya 3 dianggap kurang baik karena masih berada di bawah rata-rata industri. Kemudian yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas atau activity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat dikatakan pula rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Efisiensi yang dilakukan misalnya di bidang penjualan, persediaan, penagihan piutang, dan efisiensi di bidang lainnya. Rasio efektivitas juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran dengan rasio aktivitas akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien dan efektif dalam mengelola aset yang dimilikinya, atau mungkin justru sebaliknya. Nah, untuk perhitungannya adalah yang pertama ada perputaran piutang atau receivable turnover. Rumusnya yaitu penjualan kredit dibagi dengan piutang. Nah, untuk tahun 2022 penjualan kreditnya sebesar 124.682.692 rupiah dibagi dengan piutangnya sebesar 2.181.496 sama dengan 57,15 kali atau 57 kali. Nah, sedangkan untuk tahun 2023 penjualan totalnya adalah 188.952.997 dibagi 1.952.036 rupiah sama dengan 96,79 kali atau dibulatkan menjadi 97 kali. Nah, yang kedua adalah hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable. Rumusnya adalah days of receivable sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran piutang. Nah, apabila tidak diketahui dengan penjualan kredit, maka angkanya penjualan total. Nah, jumlah hari dalam 1 tahun disepakati adalah 360 hari. Nah, untuk tahun 2022, days of receivable-nya adalah 360 dibagi perputaran piutang yang sebelumnya sudah dihitung 57 kali sama dengan 6,31 hari atau selama 6 hari. Nah, untuk tahun 2023, days of receivable-nya adalah 360 dibagi 97 kali sama dengan 3,71 hari atau 4 hari. Nah, kemudian untuk nomor 3 adalah perputaran persediaan atau inventory turnover. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan persediaan. Nah, penjualan untuk tahun 2022 adalah 124.682.692 rupiah dibagi dengan 47.639.885 sama dengan 2,61 kali atau 3 kali. Nah, untuk tahun 2023-nya penjualan sebesar 118.952.997 rupiah dibagi dengan persediaan sebesar 46.485.966 rupiah sama dengan 2,55 kali atau 2 kali. Nah, untuk yang keempat itu hari rata-rata penagihan persediaan atau days of inventory. Rumusnya yaitu 3 hari dalam 1 tahun dibagi dengan perhitungan yang tadi. Untuk tahun 2022, 360 dibagi 3 hari, yaitu 180 hari. 120 hari. Nah, untuk yang tahun 2023, 360 dibagi 2 kali sama dengan 180 hari. Nah, untuk yang nomor 5, perputaran modal kerja atau working capital turnover. Rumusnya adalah penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata atau penjualan bersih dibagi modal kerja. Nah, modal kerja tadi diperoleh dari total aktiva lancar dikurangi total utang lancar. Untuk tahun 2022,
Total aktiva, total penjualan, aktiva dan utangnya dapat dilihat di laporan keuangan sama dengan 4,73 kali atau 4,7 kali. Nah, untuk tahun 2023-nya adalah 4,83 kali atau dibulatkan menjadi 4,8 kali. Kemudian untuk perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Rumusnya adalah penjualan dibagi total aktiva tetap. Untuk penjualan dan total aktiva tetap dapat dilihat di laporan keuangan. Untuk tahun 2022 hasilnya 3,764 kali atau dibulatkan menjadi 3,8 kali. Sedangkan untuk tahun 2023 hasilnya 3,102 kali atau 3,1 kali. Nah, kemudian menghitung perputaran aktiva atau aset turnover. Nah, untuk menghitungnya adalah penjualan sales dibagi total aktiva secara keseluruhan, yaitu aktiva tetap ditambah aktiva lancar. Nah, untuk tahun 2022 total penjualan dan aktivanya bisa dilihat di laporan keuangan. Untuk tahun 2022 hasilnya 1,407 kali atau dibulatkan menjadi 1,4. Sedangkan untuk tahun 2023-nya hasilnya 1,286 kali atau dibulatkan menjadi 1,3 kali. Nah, untuk hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. Standar industrinya masih ditentukan oleh sendiri. Yang pertama adalah receivable turnover atau perputaran piutang tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat, yaitu dari 57 kali menjadi 97 kali. Ini berarti semakin baik karena modal kerja yang tertanam semakin kecil. Sementara itu rata-rata industri sebesar 80 kali, yang berarti peningkatannya terjadi melebihi rata-rata industri. Kemudian rasio days of receivable juga baik untuk tahun 2022 selama 6 hari dan 2023 selama 6 hari juga karena kurang dari 60 hari. Artinya perusahaan mampu melakukan penagihan secara cepat atau tepat waktu. Kemudian rasio inventory atau turnover terlihat terjadi penurunan sebanyak 3 kali pada tahun 2023 dan turun 2 kali di tahun 2023. Sementara itu rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 2,5 kali. Maka perusahaan dikatakan menurun pada tahun 2023 karena di bawah rata-rata industri. Nah, untuk rasio working capital turnover terjadi sedikit kenaikan dari tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu 4,7 kali menjadi 4,8 kali. Jika rata-rata industri working capital turnover adalah 5 kali, rasio perusahaan ini untuk tahun 2022 adalah 4,7 kali dan tahun 2023 adalah 4,8 kali, kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Kemudian untuk rasio fixed assets turnover terjadi penurunan dari tahun 2022 sebesar 3,8 kali turun di tahun 2023 menjadi 3,1 kali. Kedua rasio ini kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Artinya, penggunaan aktiva oleh perusahaan kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lain. Sementara itu, untuk rasio total aset turnover juga terjadi penurunan di mana semula tahun 2022 sebesar 1,4 kali turun pada tahun 2023 menjadi hanya sebesar 1,3 kali. Sementara itu rata-rata industri total aset turnover adalah 2 kali, maka rasio perusahaan beroperasi kurang baik. Artinya perusahaan menggunakan aktivanya kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah rasio profitabilitas, yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Nah, perhitungan yang pertama adalah profit margin atau profit margin on sales. Ada dua, yaitu untuk margin laba kotor dan untuk margin laba bersih. Nah, untuk margin laba kotor, rumusnya adalah penjualan bersih ditambah harga pokok penjualan dibagi sales. Nah, untuk perhitungannya, nominal-nominalnya bisa dilihat dari laporan laba rugi, laporan keuangannya. Untuk profit margin 2022 hasilnya 1,911 atau 191%. Untuk tahun 2023 hasilnya 1,181 atau 118%.
Nah, sedangkan untuk margin laba bersih, rumusnya adalah earning after interest and tax dibagi dengan sales. Nah, untuk nominalnya bisa dilihat di laporan keuangan. Untuk tahun 2022 hasilnya adalah 0,022 atau 2,2%. Sedangkan untuk tahun 2023 hasilnya adalah 0,044 atau 44%. Kemudian yang kedua, perhitungan dari ROA atau Return on Assets. Rumusnya adalah earning after interest and tax dibagi dengan total aset, yaitu rumusnya adalah untuk nominalnya bisa dilihat dari laporan keuangan. Untuk tahun 2022 hasilnya adalah 0,031 atau 3,1%, sedangkan untuk tahun 2023 hasilnya adalah 0,057 atau 5,7%. Kemudian yang ketiga, perhitungan mengenai return on investment atau ROI. Rumusnya adalah earning after interest and tax dibagi dengan investasi atau investment. Nah, karena investasi tidak ada di dalam akun laporan keuangan, maka rasio ini tidak dapat diperhitungkan karena tidak terdapat akun atau nominal tersebut. Kemudian yang keempat adalah perhitungan return on equity atau ROE. Rumusnya adalah earning after interest and tax dibagi dengan equity. Untuk nominalnya bisa dilihat di laporan keuangan. Untuk tahun 2022 hasilnya adalah 0,048 atau 4,8%, sedangkan untuk tahun 2023 hasilnya 0,087 atau 8,7%. Kemudian yang terakhir yaitu laba per lembar saham. Rumusnya adalah laba saham biasa dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Karena di laporan laba ruginya sudah terdapat laba per lembar sahamnya, maka untuk tahun 2022 sebesar Rp1.445 dan untuk tahun 2023 sebesar Rp2.767. Nah, berikut adalah hasil pengukurannya beserta dengan standar industri. Untuk yang pertama, kondisi net profit margin perusahaan cukup baik. Kenaikan di tahun 2022 yaitu 2,2% naik menjadi 4,4% di tahun 2023. Jika rata-rata industri untuk net profit margin adalah 3%, berarti margin laba perusahaan tahun 2023 sebesar 4,4% baik karena berada di atas industri. Sementara tahun 2022 dikatakan kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri. Ini juga dapat berarti bahwa harga barang perusahaan ini relatif rendah atau biaya-biayanya relatif tinggi. Kemudian kondisi ROI juga naik, yaitu sebesar 2,6%, di mana tahun 2022 itu 31%, sementara 2023 naik menjadi 3,7%. Jika rata-rata industrinya 4%, maka tahun 2023 baik. Sementara untuk tahun 2022 kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Rendahnya risiko ini disebabkan rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva. Kemudian ROE juga mengalami kenaikan yang cukup tajam, yaitu sebesar 3,9% dari 2022 sebesar 4,8% menjadi 8,7% pada tahun 2023. Jika rata-rata industrinya 3%, berarti kondisi perusahaan untuk tahun 2022 dan 2023 itu baik. Hal ini disebabkan kondisi tersebut berada di atas rata-rata industri. Nah, kemudian yang terakhir, kondisi laba per lembar saham juga naik dari tahun 2022 ke 2023. Dari laporan laba rugi terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham naik. Kenaikan ini cukup lumayan besar, yaitu Rp1.322 per lembar saham. Artinya, kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan dapat dikatakan berhasil. Kedepan manajemen perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mempertahankan semua rasio profitabilitas perusahaan yang naik. Mungkin hanya sekian video saya mengenai perhitungan rasio pada laporan keuangan perusahaan PT Gudang Garam Tbk dan entitas anak periode 2022 dan 2023. Mohon maaf bila banyak kekurangan kesalahan karena video ini dibuat untuk proses pembelajaran
pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.